Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hamzah. Di sini saya akan membahas tentang software part 2 ya. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada operating system atau sistem operasi. Sistem operasi adalah komponen pengolah peranti lunak dasar, essential component, tersistem sebagai pengelola sumber daya perangkat keras komputer hardware, dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak sistem dalam sistem komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Untuk fungsi-fungsi perangkat keras, seperti sebagai masukan dan keluaran dan alokasi memori, sistem operasi bertindak sebagai perantara antara program langsung oleh perangkat keras dan seringkali akan menghubungi OS atau terputus oleh itu. Sistem operasi yang ditemukan pada hampir semua perangkat yang berisi komputer, dari ponsel dan konsol permainan video untuk superkomputer dan server web. Biasanya, istilah operasi sering ditujukan kepada semua perangkat lunak yang masuk dalam satu paket dengan sistem komputer sebelum aplikasi-aplikasi perangkat lunak terinstall. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolah kata dan perambahan web. Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software itu. Layanan inti tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, penjadwalan tugas, schedule task, dan antar muka user GUI atau CLI, sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut, karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel dalam suatu sistem operasi. Kalau sistem komputer terbagi dalam lapisan-lapisan, maka sistem operasi adalah penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Sistem operasi melakukan semua tugas penting dalam komputer dan menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda dapat berjalan secara bersamaan dengan lancar. Sistem operasi menjamin aplikasi lainnya dapat menggunakan memori, melakukan input dan output terhadap peralatan lain, dan memiliki akses kepada sistem berkas. Mengatur schedule yang tepat sehingga sedapat mungkin semua proses yang berjalan mendapatkan waktu yang cukup untuk menggunakan prosesor atau CPU, serta tidak saling mengganggu. Dalam banyak kasus, sistem operasi menyediakan suatu pustaka dari fungsi-fungsi standar di mana aplikasi lain dapat memanggil fungsi-fungsi itu, sehingga dalam setiap pembuatan program baru tidak perlu membuat fungsi-fungsi tersebut dari awal. Bagian sistem operasi. Pertama ada mekanisme boot, yaitu meletakkan kernel ke dalam memori. 2. Kernel, yaitu inti dari sebuah sistem operasi. Command interpreter atau shell yang bertugas sebagai input dari pengguna. 4. Ada pustaka-pustaka, yaitu yang menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. 5. Ada driver untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrolnya. Sebagian sistem operasi hanya mengizinkan satu aplikasi saja yang berjalan pada satu waktu, misalnya DOS. Tapi sebagian besar operasi baru mengizinkan beberapa aplikasi berjalan secara simultan pada waktu yang bersamaan. Sistem operasi seperti ini disebut dengan multitasking operating system, misalnya keluarga sistem operasi Unix. Beberapa sistem operasi berukuran sangat besar dan kompleks, serta inputnya tergantung kepada input pengguna, sedangkan sistem operasi lainnya sangat kecil dan dibuat dengan asumsi bekerja tanpa intervensi manusia sama sekali. Tipe yang pertama sering disebut sebagai desktop OS, sedangkan tipe kedua adalah real-time OS. Contohnya adalah Windows, Linux, Palm, Solaris, Symbian Free, BSD, dan sebagainya. Layanan sistem operasi. Seiring dengan berkembangnya sistem operasi, semakin banyak lagi layanan yang menjadi layanan inti umum. Kini sebuah OS mungkin perlu menyediakan layanan jaringan dan koneksi internet, yang dulunya tidak menjadi layanan inti umum. Sistem operasi juga perlu menjaga kerusakan sistem komputer dari gangguan program perusak yang berasal dari komputer lainnya, seperti virus. Daftar layanan inti umum akan terus bertambah. Program saling berkomunikasi antara satu dengan
lainnya dengan antarmuka pemrograman aplikasi, Application Programming Interface atau disingkat dengan API. Dengan API inilah program aplikasi dapat berkomunikasi dengan sistem operasi, sebagaimana manusia berkomunikasi dengan komputer melalui antarmuka user. Program juga berkomunikasi dengan program lainnya melalui API. Walaupun demikian, API sebuah komputer tidaklah berpengaruh sepenuhnya pada program-program yang dijalankan di atas platform operasi tersebut. Contohnya bila program yang dibuat untuk Windows 3.1 bila dijalankan pada Windows 95 dan generasi setelahnya akan terjadi perbedaan yang mencolok antara program tersebut dengan program yang lain. Vendor sistem operasi saat ini. Sistem operasi utama yang digunakan komputer umum, termasuk PC, komputer personal, berdasarkan vendornya. Sistem operasi terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama ada Microsoft Windows. Ini yang paling banyak ya. Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Pendirinya Bill Gates. Windows menggunakan antarmuka GUI, Graphical User Interface. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Windows versi pertama, Windows Graphic Environment 1.0 pertama kali diperkenalkan pada 10 November 1983 tetapi baru keluar pasar pada bulan November tahun 1985 yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer. Dengan tampilan bergambar, Windows 1.0 merupakan perangkat lunak 16-bit tambahan, bukan merupakan sistem operasi yang berjalan di atas MS-DOS dan beberapa varian dari MS-DOS juga. Sehingga ia tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem operasi DOS versi 2.x versi 3.x juga sama. Beberapa versi terakhir dari Windows dimulai dari versi 4.0 dan Windows NT 3.1 merupakan sistem operasi mandiri yang tidak lagi bergantung kepada sistem operasi MS-DOS. Microsoft Windows kemudian bisa berkembang dan dapat menguasai penggunaan sistem operasi hingga mencapai 90%. 2 ada Unix System atau biasa disebut dengan Linux. Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer bertipe Unix. Pendirinya adalah Linus Torvalds. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama, seperti perangkat lunak bebas dan sumber terbuka lainnya pada umumnya. Kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan, dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Nama Linux berasal dari nama pembuatnya yang diperkenalkan pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Sistemnya, peralatan sistem, dan pustakanya umumnya berasal dari sistem operasi GNU yang diumumkan pada tahun 1983 oleh Richard Stallman. Kontribusi GNU adalah dasar dari munculnya nama alternatif GNU atau Linux. Linux telah lama dikenal untuk penggunanya di server dan didukung oleh perusahaan-perusahaan komputer ternama seperti Intel, Dell, Hewlett-Packard, IBM, Novell, Oracle Corporation, Red Hat, dan Sun Microsystems. Linux digunakan sebagai sistem operasi di berbagai macam jenis perangkat keras komputer, termasuk komputer desktop, superkomputer, dan sistem benam seperti pembaca buku elektronik, sistem permainan video, PlayStation 2, 3, dan Xbox, telepon genggam, dan router juga. Para pengamat teknologi informatika beranggapan kesuksesan Linux dikarenakan Linux tidak bergantung kepada vendor independen, biaya operasional yang rendah, dan kompatibilitas yang tinggi dibandingkan versi Linux tak bebas. Dibandingkan versi Unix tak bebas, serta faktor keamanan dan kestabilannya yang tinggi dibandingkan dengan sistem operasi lainnya seperti Microsoft Windows. Ciri-ciri ini juga menjadi bukti atas keunggulan model pengembangan perangkat lunak sumber terbuka. Sistem operasi Linux yang dikenal dengan istilah distribusi Linux, Linux Distribution, atau distro Linux umumnya sudah termasuk perangkat lunak. Pendukung seperti server web, bahasa pemrograman, basis data, tampilan desktop seperti GNOME, KDE, dan XFCE juga memiliki paket aplikasi perkantoran Office Suite seperti OpenOffice, KO Office, AB Word, Numeric, dan LibreOffice. 3 ada macOS System. macOS adalah singkatan dari kata Macintosh Operating System. macOS diciptakan oleh perusahaan Apple. Pendirinya adalah Steve Jobs dengan desain yang elegan tapi mudah digunakan oleh sang pengguna. macOS merupakan sistem operasi pertama yang menggunakan Graphical User Interface atau GUI.
Orang-orang penting pada Macintosh yaitu Bill Atkinson, Jeff Raskin, dan Andy Hertzfeld. Kata Macintosh diambil dari nama Apple kesukaan Jeff Raskin. Macintosh diperkenalkan pada tahun 1984 dan menjadi salah satu raksasa penguasa operating system sekarang. Sejak tahun 2006, Mac OS telah memiliki kompatibilitas dengan arsitektur PowerPC maupun x86. Fungsi prosesor dalam sistem operasi. Prosesor mengeksekusi program-program komputer. Prosesor adalah sebuah chip dalam sistem komputer yang menjalankan instruksi-instruksi program komputer. Dalam setiap detiknya, prosesor dapat menjalankan jutaan instruksi. Program adalah sederetan instruksi yang diberikan kepada suatu komputer, sedangkan proses suatu bagian dari program yang berada pada status tertentu dalam rangkaian eksekusinya di dalam bahasa sistem operasi. Kita lebih sering membahas proses dibandingkan dengan program. Pada sistem operasi modern, pada saat tertentu tidak seluruh program dimuat dalam memori, tetapi hanya satu bagian saja dari program tersebut, sedangkan bagian lain dari program tersebut tetap beristirahat di media penyimpanan disk. Hanya saat dibutuhkan saja, bagian dari program tersebut dimuat di memori dan dieksekusi oleh prosesor. Hal ini sangat menghemat pemakaian memori. Beberapa sistem hanya menjalankan satu proses tunggal dalam satu waktu, sedangkan yang lainnya menjalankan multiproses dalam satu waktu. Padahal, sebagian besar sistem komputer hanya memiliki satu prosesor, dan sebuah prosesor hanya dapat menjalankan satu instruksi dalam satu waktu. Maka bagaimana sebuah sistem prosesor tunggal dapat menjalankan multiproses? Sesungguhnya pada granularity yang sangat kecil, prosesor hanya menjalankan satu proses dalam satu waktu. Kemudian secara cepat ia berpindah menjalankan proses yang lainnya dan seterusnya, sehingga bagi penglihatan dan perasaan pengguna manusia seakan-akan prosesor menjalankan beberapa proses secara bersamaan. Setiap proses dalam sebuah sistem operasi mendapatkan sebuah PCB, proses control block, yang memuat informasi tentang proses tersebut, yaitu sebuah tanda pengenalan proses ID yang unik dan menjadi nomor identitas, status proses, prioritas eksekusi proses, dan informasi lokasi proses dalam suatu memori. Prioritas proses merupakan satu nilai atau besaran yang menunjukkan seberapa sering proses harus dijalankan oleh prosesor. Proses yang memiliki prioritas lebih tinggi akan dijalankan lebih sering atau dieksekusi lebih dulu dibandingkan dengan proses yang berprioritas lebih rendah. Suatu sistem operasi dapat saja menentukan semua proses dengan prioritas yang sama, sehingga setiap proses memiliki kesempatan yang sama. Suatu sistem operasi dapat juga mengubah nilai prioritas proses tertentu agar proses tersebut akan dapat memiliki kesempatan lebih besar pada eksekusi berikutnya. Misalnya, pada proses yang sudah sangat terlalu lama menunggu, eksekusi sistem operasi menaikkan nilai prioritasnya. Status prosesor pada sistem operasi. Jenis status yang mungkin dapat disematkan pada suatu proses pada setiap sistem operasi dapat berbeda-beda. Tetapi paling tidak ada 3 macam status yang umum, yaitu satu ready, yaitu status di mana proses siap untuk dieksekusi pada giliran berikutnya. 2 ada running, yaitu status di mana saat ini proses sedang dieksekusi oleh prosesor. 3 ada blocked, yaitu status di mana proses tidak dapat dijalankan pada saat prosesor siap atau bebas. 2 ada AS, application system atau sistem aplikasi. Application system adalah suatu subkelas software komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Aplikasi menjadi pendukung dalam memudahkan penggunaan dalam pekerja. Sistem aplikasi bekerja di atas sistem operasi. Contohnya, ketika kita ingin membuat presentasi, maka aplikasi yang dibutuhkan adalah Microsoft Office, PowerPoint, dan sistem operasi yang digunakan adalah Microsoft Windows. Artinya, PowerPoint sebagai sistem aplikasi diproses oleh Windows sebagai sistem operasi. Bagian-bagian sistem operasi. Yang pertama ada bahasa pemrograman, yang kedua ada program aplikasi, yang ketiga ada program paket atau paket aplikasi, yang keempat ada program utilitas, 5 ada perangkat lunak, perusak, malware. 6 ada games, entertainment, dan lain-lain. Jenis-jenis sistem operasi. Sistem aplikasi. Sistem aplikasi ada banyak sekali, namun kadang kala kita tak tahu termasuk jenis apa software aplikasi itu dan mengartikannya. Berikut jenis-jenis software aplikasi. 1 ada package software yang telah memiliki copyright yang biasa dibutuhkan oleh user pribadi atau perusahaan. Contoh MS Office 2007, Adobe Photoshop, dan lain-lain. 2 ada custom software yang memiliki fungsi tertentu. Biasanya software ini dipesan oleh suatu perusahaan kepada programmer dengan fungsi yang biasa digunakan di perusahaan tersebut. Contoh aplikasi penerimaan siswa baru,
dan lain-lain. Jika ada website software. Software yang ada di website pengguna atau user dapat menggunakannya dari komputer manapun yang terhubung ke internet. Contoh, email, web browser game, dan lain-lain. 4. Ada source software yang dapat kita gunakan, modifikasi, dan mendistribusikannya ulang. 5. Ada shareware, software yang memiliki copyright dan didistribusikan secara gratis dengan periode tertentu. 6. Ada freeware, software yang memiliki copyright dan gratis dapat kita pakai, tapi kita tidak dapat memodifikasinya seperti open source. 7. Ada public domain software yang memiliki copyright dan didonasikan untuk publik serta tidak dibatasi penggunaannya. Setiap orang dapat mengcopy dan mendistribusikannya ke orang lain. Oke, sampai sini sudah habis ya. Ini software memang pembahasannya cukup panjang daripada hardware ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya mengenai software part 2. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.